Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi pada video kali ini saya akan mengulangi tentang tahapan identifikasi dan masuk ke materi yang baru tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi, awalnya transaksi akan kalian analisa dulu untuk menentukan akun-akun yang berpengaruh. Kemudian, akun-akun tersebut akan dicatat di dalam jurnal umum. Oke, adapun akun-akun yang kalian gunakan adalah sebagai berikut. Ini akun-akun yang akan kalian gunakan dalam bab 3, siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagian yang kiri, ini bagian yang wajib kalian hafal ya. Harta bertambah di bagian debit, utang bertambah di bagian kredit, modal bertambah di bagian kredit, pendapatan bertambah di bagian kredit, beban bertambah di bagian debit. Ini 5 hal yang wajib kalian kuasai atau hafal. Sedangkan yang kanan, ini wajib kalian cukup kalian tahu saja gitu. Ini boleh kalian print out ya untuk yang bagian ini. Oke, harta ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Harta tetap ada perawatan dan akumulasi penyusutan. Utang ada utang usaha sampai ke utang bank. Modal ada modal dan prive, pendapatan ada 2, pendapatan jasa sama laba rugi. Beban ada beban gaji, listrik, perlengkapan, asuransi, sewa dan beban penyusutan peralatan. Ini akun-akun yang akan digunakan dalam bab yang ketiga. Oke, setelah kalian menganalisa transaksi dan menentukan akun-akun yang berpengaruh, transaksi tersebut akan kalian catat dalam jurnal umum. Apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan kronologis dari seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi yang kalian analisa akan berbentuk akun. Akunnya akan dicatat dalam jurnal umum. Ini bentuknya. Ini ada kepala jurnal, berisikan nama perusahaan, judulnya, judul jurnal umum, kemudian waktu periodenya. Kemudian di bagian tubuh jurnal ada kolom tanggal. Ini berisikan tanggal urutan transaksi. Ingat ya, urutan transaksi, jadi harus berurutan. Kemudian kolom kedua ada akun dan keterangan. Ini berisikan akun-akun yang berpengaruh dari transaksi yang terjadi. Kemudian referensi ini berisikan nomor akun. Ini diisi setelah setelah akun diposting ke buku besar. Jadi ini dikosongkan dulu sampai akun diposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit. Ini berisikan saldo debit atau jumlah debit yang bertambah atau berkurang. Juga sama jumlah kredit yang bertambah atau berkurang. Jadi ini bentuk jurnalnya. Adapun fungsinya ada 5 ya. Pertama, fungsi historis. Jadi jurnal adalah tempat pencatatan menurut urutan terjadinya transaksi secara kronologis atau secara berurutan. Kemudian fungsi mencatat semua transaksi dan kejadian yang bersifat finansial atau keuangan. Yang ketiga, fungsi analisis. Analisis dalam jurnal akan menghasilkan beberapa transaksi debit atau kredit. Artinya, setiap transaksi pasti memiliki saldo yang akan masuk ke dalam kolom debit maupun kredit. Kemudian, fungsi instruksi. Jurnal memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Jadi ini ya. Jadi, seluruh pencatatan di bagian jurnal umum akan terus berlanjut sampai tahapan pelaporan. Jadi, di bagian jurnal umum wajib benar isinya dan sesuai dengan transaksi. Kemudian fungsi informatif. Jurnal memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan aktivitas hariannya. Ini bentuk jurnal dan fungsi-fungsinya. Kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara kalian mengidentifikasi transaksi, kemudian mencatatnya dalam jurnal umum. Ini ada beberapa transaksi yang akan kita analisa bersama-sama, kemudian akan kita catat ke dalam jurnal umum. Oke,
Ini ada, ini Salon Tiara ya. Ini perusahaan Salon Tiara. Tanggal 1 diinvestasikan uang sebesar 20 juta rupiah dan perlengkapan salon senilai 5 juta rupiah untuk mendirikan Salon Tiara. Jadi, dalam transaksi ini, pemilik salon menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta, sehingga uang kas di Salon Tiara bertambah. Kas adalah akun harta. Jadi, kas bertambah di bagian debit sebesar 20 juta. Perlengkapan juga akun harta, sehingga perlengkapan bertambah di bagian debit 5 juta. Karena perlengkapan dan kasnya berasal dari pemilik, maka akan menambah modal. Modal bertambah 25 juta. 20 jutanya berupa uang tunai, 5 jutanya berupa perlengkapan. Oke, di sini sama ya. Ada prinsip keseimbangan. Kalau kemarin aktiva pasifa harus sama, sekarang debit dan kredit harus sama juga. Debit, kredit harus sama jumlahnya. Debitnya 20 tambah 5, kreditnya juga 25 juta. Kemudian dalam setiap transaksi, akun yang berpengaruh minimal 2. 3 boleh, tapi minimal 2. Tidak mungkin 1 ya. Jadi untuk tanggal 1 itu yang berpengaruh adalah kas bertambah di bagian debit 20 juta, perlengkapan bertambah di bagian debit 5 juta, modal bertambah di bagian kredit 25 juta. Oke, tanggal 2, dibeli perlengkapan salon sebesar 4.500.000. Telah dibayar tunai sebesar 1.500.000. Sisanya dibayar kemudian dengan faktur. Faktur adalah bukti pembelian secara kredit. Oke, ketika dibeli perlengkapan salon, maka perlengkapan di salon akan bertambah. Perlengkapan akun harta bertambah di bagian debit. Jadi perlengkapan bertambah di bagian debit sebesar 4.500.000 rupiah. Telah dibayar tunai, artinya uang kas di perusahaan berkurang. Kas berkurang di bagian kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Sisanya, kita beli 4.500.000, dibayar 1.500.000 masih kurang 3 juta. Akan masuk ke utang usaha. Utang usaha bertambah di bagian kredit 3 juta rupiah. Sama ya. Debit 4.500.000, kredit juga sama 4.500.000. Walaupun tandanya berbeda, tapi sama-sama di bagian kredit. Jadi seimbang. Tanggal 3 diterima pendapatan jasa salon sebesar 3.150.000. Di sini awalnya kan kalau dalam persamaan dasar akuntansi cash bertambah, modal bertambah. Sekarang ada perbedaan. Di sini ada akun pendapatan. Jadi setiap pendapatan yang terjadi di perusahaan akan menambah ke dalam akun pendapatan jasa. Jadi kasnya bertambah 3.150.000, pendapatan jasa juga bertambah di bagian kredit 3.150.000. Tanggal 5 dibayar rekening listrik. Sama seperti yang tanggal 3, kalau dalam persamaan dasar akuntansi kas berkurang, modal berkurang. Sekarang berubah. Kas masih berkurang, namun modal tidak berpengaruh, tapi masuk ke dalam beban listrik. Beban listrik bertambah di bagian debit sebesar 750.000, kemudian kas berkurang di bagian kredit 750.000. Debit, kredit sama-sama jumlahnya jadi seimbang. Dan tanggal 10 sama kayak tanggal 3, kas bertambah, pendapatan bertambah. Kas bertambah di bagian debit, pendapatan bertambah di bagian kredit. Ini prinsip berpasangan dan keseimbangan. Jadi sama-sama jumlahnya 7.750.000, kemudian ada 2 akun yang berpengaruh. Oke, tanggal 14, Tiara mengambil cek untuk keperluan pribadi. Jadi kas perusahaan berkurang 2 juta rupiah, Freeve bertambah di bagian debit sebesar 2 juta rupiah. Freeve akun modal, tapi dia fungsinya mengurangi modal sehingga masuk bagian debit. Tanggal 15 sama kayak tanggal 5, cuman ini beban gaji ya. Dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama sebesar 1.800.000. Kasnya berkurang 1.800.000, kemudian beban gaji bertambah sebesar 1.800.000 rupiah. Setiap ada kata-kata dibayar, maka kas akan
kurang. Kemudian tanggal 20. Pendapatan salon dari tanggal 11 sampai tanggal 20 sebesar Rp17.500.000. Namun baru diterima sebesar Rp10 juta. Oke, pendapatan bertambah sebesar Rp17.500.000 di bagian kredit, namun baru diterima, artinya kas baru bertambah 10 juta. Kas bertambah di bagian debit 10 juta. Sisanya menjadi piutang. Piutang bertambah di bagian debit sebesar Rp7.500.000. Jadi sekarang debitnya sama dengan yang kredit. Debit 10 juta ditambah Rp7.500.000. Pendapatan jasa kredit Rp17.500.000. Jadi seimbang. Dan tanggal 21 sama kayak tanggal 15 ya. Beban gaji bertambah, debit, kas berkurang bagian kredit. Tanggal 24 diperoleh pinjaman dari bank sebesar Rp7.500.000. Karena terima pinjaman dari bank, maka kas bertambah di bagian debit. Karena pinjamnya dari bank, maka utang juga bertambah. Utang bertambah di bagian kredit. Jumlahnya sama. Tanggal 25 dibeli peralatan sebesar Rp5.500.000. Dibayar tunai Rp3 juta. Jadi peralatan di salon bertambah di bagian debit Rp5.500.000. Kas berkurang Rp3 juta di bagian kredit. Masih kurang Rp2.500.000 masuk ke utang usaha. Oke, utang usaha beda sama utang bank. Utang usaha utang lancar, utang bank utang jangka panjang. Jadi berbeda ya kondisinya. Dan beda juga akunnya. Kemudian tanggal 27 diterima pelunasan piutang sebesar Rp2.500.000. Jadi piutang kita berkurang. Piutang berkurang di bagian kredit karena piutang akun harta. Sedangkan kas bertambah di bagian debit. Angkanya sama ya. Rp2.500.000. Kemudian tanggal 28 dibayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar Rp500.000. Jadi utang yang berkurang. Utang berkurang di bagian debit. Utang usaha berkurang di bagian debit sebesar Rp500.000. Kemudian kas juga berkurang di bagian kredit sebesar Rp500.000. Jadi debit kredit angkanya sama. Tanggal 29 sama kayak tanggal 15 ya. Kemudian tanggal 30 sama kayak tanggal 10. Kas bertambah, pendapatan bertambah. Jadi ini bentuk transaksi yang biasa terjadi dalam perusahaan jasa. Kemudian kita akan mencatat transaksi yang terjadi ini ke dalam jurnal umum. Oke, kita akan mencatat ya. Mencatat hasil analisa kita ke dalam jurnal umum. Oke, ini bentuknya. Ada kepala jurnal diisi dengan nama Salon Tiara. Kemudian periodenya tanggal terakhir di bulan tersebut 30 November 2016. Ada kolom tanggal, kolom akun terangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit. Oke, kolom tanggal ini diisikan tahun dulu baru bulan. Kemudian urutan tanggal-tanggalnya. Kemudian dalam kolom akun dan terangan ada aturan. Oke, kalau akun tersebut bersaldo debit, dia akan menjorok ke arah kiri. Kalau dia bersaldo kredit, menjorok ke arah kanan. Ini wajib ya, wajib ditulis seperti ini. Ada yang menjorok ke arah kiri, ada ke arah kanan. Tergantung posisi saldonya, apakah debit atau kredit. Oke, perhatikan tanggal 1. Tanggal 1 itu yang berpengaruh adalah kas, debit, perlengkapan debit, modal kredit. Kas debit 20 juta, perlengkapan debit 25 juta, modal kredit 25 juta. Oke. Tanggalnya tanggal 1. Akun pertama akun kas. Jadi debit dulu baru kredit ya urutannya. Yang debit di bagian kiri, kredit bagian kanan. Kemudian debit dulu baru kredit. Tidak boleh terbalik ya. Harus debit dulu baru akun kredit. Oke, kas bertambah di bagian debit 20 juta. Perlengkapan bertambah di bagian debit 5 juta. Barulah akun modal di bagian kredit 25 juta.
Jadi jumlah debitnya 20 tambah 5, 25 juta. Kredit juga sama 25 juta. Jadi ini cara mencatat dalam jurnal umum ya. Ini kaidahnya adalah kalau dia bersaldo debit menjorok ke kiri, kalau dia bersaldo kredit menjorok ke arah kanan. Kemudian debit dulu yang tulis, baru yang kredit. Dan tanggal 2 perlengkapan debit, kas kredit, hutang usaha kredit. Oke, perlengkapan di bagian debit dulu nih. Jadi perlengkapan wajib terlebih dahulu. Wajib ditulis terlebih dahulu sebesar Rp4.500.000 di bagian debit, sehingga perlengkapan menjorok ke arah kiri. Kemudian kas sama utang usaha, karena bersaldo kredit menjorok ke arah kanan. Seimbang kan jumlahnya sama, 4.500.000 juga sama 4.500.000. Kemudian tanggal 3 kas pendapatan, kas debit pendapatan jasa kredit, jumlahnya Rp3.150.000. Kan kas karena bersaldo debit menjorok ke arah kiri, pendapatan jasa ya, ini ada yang salah, ini kurang tepat ya, pendapatan jasa menjorok ke arah kanan, jumlahnya juga sama. Kemudian tanggal 5 ya, dibayar rekening listrik yang berpengaruh adalah beban bertambah di bagian debit, kas berkurang di bagian kredit. Beban menjorok ke arah kiri karena bersaldo debit, kas menjorok ke arah kanan bersaldo kredit, jumlahnya sama. Kemudian tanggal 10 diperoleh pendapatan yang berpengaruh adalah kas debit pendapatan jasa kredit, jumlahnya Rp7.750.000. Tanggal 10 kas menjorok ke arah kiri, pendapatan jasa menjorok ke arah kanan, jumlahnya sama Rp7.750.000. Dan tanggal 14 prefer debit, kas kredit. Prefer menjorok ke arah kiri, kas menjorok ke arah kanan, jumlahnya sama Rp2 juta. Dan tanggal 15 beban gaji debit, kasnya kredit, jumlahnya Rp1.800.000. Tanggal 15 beban gaji menjorok ke arah kiri, kas menjorok ke arah kanan, jumlahnya juga sama, debitnya Rp1.800.000, kredit juga sama Rp1.800.000. Dan tanggal 20 kas debit, piutang debit pendapatan jasa kredit, kasnya Rp10 juta, piutangnya Rp7.500.000, pendapatannya Rp17.500.000. Tanggal 20 kas masuk ke arah kiri karena dia bersaldo debit, piutang sama, kiri juga, pendapatan ke arah kanan karena bersaldo kredit, jumlahnya akan sama. Tanggal 21 beban gaji debit, kas kredit. Oke. Sama, beban gaji debit menjorok ke arah kiri, kas kredit menjorok ke arah kanan, jumlahnya sama. Tanggal 24 kas debit, utang bank kredit. Utang bank kredit ya. Tanggal 24 kasnya menjorok ke arah kiri, utang bank menjorok ke arah kanan. Kas masuk ke debit Rp7.500.000, utang bank masuk ke kredit, sama angkanya Rp7.500.000. Kemudian tanggal 25 di peralatan bertambah debit, kas berkurang kredit, utang usaha bertambah kredit. Peralatan karena bertambah masuk ke debit akan ditulis menjorok ke arah kiri, sedangkan kas sama utang usaha karena bersaldo kredit ditulis menjorok ke arah kanan, jumlahnya sama. Kemudian tanggal 27
kas dan piutang usaha ya. Kas bertambah di bagian debit, piutang berkurang di bagian kredit. Kas bertambah di bagian debit, jadi menjorok ke arah kiri, jumlahnya Rp2.500.000. Kemudian piutang karena berkurang di bagian kredit menjorok ke arah kanan, sebesar Rp2.500.000. Jumlahnya sama. Tanggal 28 dibayar utang. Utang usaha berkurang di bagian debit, kas berkurang di bagian kredit. Utang usaha menjorok ke arah kiri, kas menjorok ke arah kanan. Jumlahnya sama. Tanggal 29 beban gaji debit, kas kredit. Beban gaji menjorok ke arah kanan, kas menjorok ke arah kiri. Jumlahnya sama Rp900.000. Terakhir tanggal 30 kas debit pendapatan jasa kredit. Sama-sama 9 juta. Kas menjorok ke arah kiri, pendapatan menjorok ke arah kanan. Sama-sama 9 juta rupiah. Oke, nanti kan jumlahkan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Jumlahkan semua saldonya, debit dan kredit. Angkanya harus sama. Jadi ini tata cara mencatat dalam jurnal umum. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya materinya. Kemudian saya telah melampirkan di bagian bawah deskripsi tugas transaksinya ya. Kemudian jurnalnya. Jadi kan wajib menganalisa dulu transaksi, kemudian kan catat dalam jurnal umum. Untuk kolom referensi harus dikosongkan terlebih dahulu ya. Jadi ref ini harus dikosongkan terlebih dahulu. Nanti diisinya setelah kalian posting ke buku besar. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.